Bab 4. Masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. 1. Mengenal masa praaksara. Sebelum mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara, terlebih dahulu kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Agar kamu memahaminya, carilah informasi mengenai pengertian masa praaksara dari berbagai sumber, seperti buku bacaan, ensiklopedi, internet, atau sumber lainnya. Kemudian, kerjakan kegiatan berikut. Aktivitas individu. 1. Buatlah rumusan pengertian praaksara berdasarkan informasi yang kamu peroleh. 2. Tuliskan pada kolom yang disediakan. 3. Bandingkan rumusan pengertian masa praaksara buatanmu dengan temanmu. 4. Buat kesimpulan dari kegiatan ini. Setelah membaca berbagai sumber mengenai pengertian masa praaksara, dapat ditarik kesimpulan bahwa masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir, Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dengan yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa pada abad ke-5 Masehi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil.
Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Aktivitas kelompok. 1. 2. Amati benda-benda di bawah ini. 3. Berdasarkan pengamatanmu, mana benda yang merupakan peninggalan masa praaksara dan benda yang bukan peninggalan masa praaksara. 4. Berikan alasannya. 5. Kumpulkan hasil kerja kelompok untuk penilaian. Benda, kategori, alasan. Fosil manusia purba. Prasasti. Alat-alat dari tulang. Naskah kuno. 2. Periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabak-pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Berikut ini diuraikan ketiga pembabakan atau periodisasi tersebut. Geologis. Gambar 4.2. Bumi. Sumber http://ricosien.files.wordpress.com. Itu adalah bumi yang selama ini kita tinggali. Pada zaman dahulu, keadaan bumi itu tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian, atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama. Zaman berikutnya memakan waktu yang lama, sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Zaman Neozoikum ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu zaman Tertier dan Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Untuk memahami lebih lanjut tentang periodisasi ini, kerjakanlah aktivitas berikut. Aktivitas kelompok. 1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang. 2. Carilah informasi mengenai fase-fase berbagai sumber buku bacaan, artikel, atau internet. 3. Tulis informasi yang kamu temukan pada kolom yang disediakan. Nomor, periode, ciri-ciri. Ciri-ciri. 1. Zaman Arkaikum. 2. Zaman Paleozoikum. 3. Zaman Mesozoikum. 4. Zaman Neozoikum atau presentasikan hasil kegiatan di depan kelas. 5. Selesai presentasi, kumpulkan hasil kegiatan kepada guru untuk dinilai. Setelah kamu mengerjakan aktivitas kelompok,
kamu dapat mengetahui periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis, yaitu 1. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, juga mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Gambar 4.3 Zaman Mesozoikum. Sumber http://static.pulsk.com. 4. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu Tertier dan zaman Kuartier. A. Zaman Tertier. Pada zaman Tertier, jenis-jenis reptil besar mulai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. B. Zaman Kuartier. Zaman Kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. B. Periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Agar kamu memahami periodisasi ini dengan baik, perhatikanlah uraian berikut. 1. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. A. Berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di dua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan.
Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Kapak perimbas. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Gambar 4.5. Alat serpih. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Bab 4. Masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. 1. Mengenal masa praaksara. Sebelum mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara, terlebih dahulu kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Agar kamu memahaminya, carilah informasi mengenai pengertian masa praaksara dari berbagai sumber, seperti buku bacaan, ensiklopedi, internet, atau sumber lainnya. Kemudian, kerjakan kegiatan berikut. Aktivitas individu. 1. Buatlah rumusan pengertian praaksara berdasarkan informasi yang kamu peroleh. 2. Tuliskan pada kolom yang disediakan. 3. Bandingkan rumusan pengertian masa praaksara buatanmu dengan temanmu. 4. Buat kesimpulan dari kegiatan ini. Setelah membaca berbagai sumber mengenai pengertian masa praaksara, dapat ditarik kesimpulan bahwa masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir, Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dengan yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian,
bangsa Indonesia meninggalkan masa pada abad ke-5 Masehi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Aktivitas kelompok. 1. 2. Amati benda-benda di bawah ini. 3. Berdasarkan pengamatanmu, mana benda yang merupakan peninggalan masa praaksara dan benda yang bukan peninggalan masa praaksara. 4. Berikan alasannya. 4. Berikan alasannya. 5. Kumpulkan hasil kerja kelompok untuk penilaian. Benda, kategori, alasan. Fosil manusia purba. Prasasti. Alat-alat dari tulang. Naskah kuno. 2. Periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabak-pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Berikut ini diuraikan ketiga pembabakan atau periodisasi tersebut. Geologis. Gambar 4.2. Bumi. Sumber http://ricoscience.files.wordpress.com. Itu adalah bumi yang selama ini kita tinggali. Pada zaman dahulu, keadaan bumi itu tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian, atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama. Zaman berikutnya memakan waktu yang lama, sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Zaman Neozoikum ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu zaman Tertier dan Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Untuk memahami lebih lanjut tentang periodisasi ini, kerjakanlah aktivitas berikut. Aktivitas kelompok. 1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang. 2. Carilah informasi mengenai fase-fase berbagai sumber buku bacaan, artikel, atau internet. 3. Tulis informasi yang kamu temukan pada kolom yang disediakan. Nomor, periode,
Ciri-ciri. Ciri-ciri. 1. Zaman Arkaikum. 2. Zaman Paleozoikum. 3. Zaman Mesozoikum. 4. Zaman Neozoikum atau presentasikan hasil kegiatan di depan kelas. 5. Selesai presentasi, kumpulkan hasil kegiatan kepada guru untuk dinilai. Setelah kamu mengerjakan aktivitas kelompok, kamu dapat mengetahui periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis, yaitu 1. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, juga mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Gambar 4.3 Zaman Mesozoikum. Sumber http://static.pulsk.com. 4. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman kehidupan baru. Berlangsung sejak kira-kira 60 juta kehidupan baru. Berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu Tertier dan zaman Kuartier. A. Zaman Tertier. Pada zaman Tertier, jenis-jenis reptil besar mulai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. B. Zaman Kuartier. Zaman Kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. B. Periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Agar kamu memahami periodisasi ini dengan baik, perhatikanlah uraian berikut. 1. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. A. Berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan
dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di dua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman Batu Tua diperkirakan berlangsung. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Kapak perimbas. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Gambar 4.5. Alat serpih. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. B. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman Batu Tengah. Hasil kebudayaan Batu Tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan Paleolitikum atau Batu Tua. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jochen Modinger dan kebudayaan Abruzos. Gambar 4.6. Jochen Modinger. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Jochen Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Jochen artinya dapur, artinya sampah. Jadi, Jochen Modinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Jochen Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Jochen Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan tan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Selain itu, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Gambar 4.7. Abruzos. Sumber http://upload.wikimedia.org. Abruzos artinya abris tinggal, sos adalah gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abruzos ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. C. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan manusia praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam.
Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Gambar persegi. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Kapak persegi bentuknya persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi ada yang berukuran besar, ada pula yang kecil. Kapak berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Adapun yang ukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah dan fungsinya adalah sebagai alat pahat. Gambar 4.9 Kapak lonjong. Gambar 4.9 Kapak lonjong. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Kapak lonjong bentuknya lonjong. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Ukuran besar dan ada juga yang kecil. Kapak lonjong berukuran besar disebut Walzenbeil dan yang kecil disebut Kleinbeil. Fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Berikut ini adalah gambar perhiasan yang terbuat dari batu. Gambar 4.10 Gelang dari batu. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. D. Tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi, yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain sebagai berikut. 1. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Gambar 4.11 Menhir dari Toraja, Sulawesi Selatan. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. 2. Dolmen adalah bangunan berupa yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Gambar untuk kepala suku atau raja. Gambar 4.12 Dolmen dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. 3. Kubur peti batu adalah tempat penyimpanan mayat bentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan memujur ke arah sungai atau gunung. Ber 4.13 Peti kubur batu dari Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. 4. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Gambar 4.14 Waruga. Sumber http://media.tumblr.com. 5. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali.
Gambar 4.15 Sarkofagus. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. 6. Berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. 7. Patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. 2. Zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong, yaitu kapak yang mempunyai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Berikut ini adalah gambar beberapa benda yang peninggalan zaman logam di Indonesia. Gambar 4.16 Kapak corong. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Nekara. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Gambar 4.18 Cendrasa. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Aktivitas individu. 1. Setelah membaca uraian, deskripsikan perubahan yang terjadi pada masing-masing zaman. 2. Tulis pada kolom yang telah disediakan. Zaman. Deskripsi perubahan. Zaman batu Paleolitikum. Zaman batu Paleolitikum. Zaman batu Mesolitikum. Zaman batu Neolitikum. Zaman logam. 3. Setelah selesai, kumpulkan hasilnya kepada guru. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Bagaimana perkembangan manusia pada masa-masa tersebut? Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana hubungan antar mereka dalam membentuk kelompok? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, lakukan kegiatan berikut. Aktivitas kelompok. 1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang. 2. Carilah informasi mengenai perkembangan masyarakat praaksara dari berbagai sumber seperti buku, artikel, atau internet. 3. Diskusikan perkembangan masyarakat praaksara dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya pada kolom yang telah disediakan. 5. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Masa, aspek, deskripsi perkembangan. Masa berburu dan mengumpulkan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Aspek sosial, aspek budaya. Masa bercocok tanam, masa perundagian.
aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya. Setelah melakukan kegiatan di atas, kamu tentu mengetahui perkembangan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Untuk menambah informasi tentang perkembangan masyarakat pada masa-masa itu, kamu dapat menyimak uraian berikut. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, bukan makanan tingkat lanjut. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan. 1. Kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat lain. Gambar 4.19 ilustrasi kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Sumber http://informasi. Dua, kehidupan sosial. Sesuai dengan cara memenuhi kebutuhan, manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Mereka juga mencari tempat-tempat yang ada airnya. Tempat yang mereka pilih ialah di padang-padang rumput, diselingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan. Kadang-kadang, mereka memilih tempat tinggal di tepi pantai, sebab di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang laut lainnya. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. 3. Kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Alat-alat batu inti. Terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. B. Alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. C. Alat dari tulang dan kayu. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu,
tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua, dinding karang. 1. Kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. 2. Kehidupan pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan. Yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. 3. Kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Gambar 4.20, lukisan cap tangan pada dinding Gua Tewe, Kutai Timur, Kalimantan. Pada dinding Gua Tewe, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai Dua, kehidupan sosial. Sesuai dengan cara memenuhi kebutuhan, manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Mereka juga mencari tempat-tempat yang ada airnya. Tempat yang mereka pilih ialah di padang-padang rumput, diselingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan. Kadang-kadang mereka memilih tempat tinggal di tepi pantai, sebab di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang laut lainnya. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. 3. Kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Alat-alat batu inti, terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. B. Alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. C. Alat dari tulang dan kayu. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini
sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua, dinding karang. 1. Kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. 2. Kehidupan pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan. Yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. 3. Kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Gambar 4.20, lukisan cap tangan pada dinding Gua Tewe, Kutai Timur, Kalimantan. Pada dinding Gua Tewe, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas mengalami kemajuan. Alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kapak Sumatera, yaitu batu berakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. 2. Alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. 2. Masa bercocok tanam. Tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. A. Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan
dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Mereka juga mengembangbiakan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan masih tetap dilakukan. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu ialah hasil-hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Ikan laut yang dihasilkan oleh penduduk pantai sangat diperlukan oleh mereka yang bertempat tinggal di pedalaman. B. Kehidupan sosial. Hidup beri kesempatan bagi manusia untuk menata kehidupan secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Biasanya, kedudukan sebagai kepala kampung dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. Kepala kampung merupakan tokoh yang disegani, dihormati. Kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan bersama mulai diatur dan dibagi antar anggota masyarakat. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga seperti membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah atau membuat perahu dilakukan oleh laki-laki. Adapun perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang yang sudah disiapkan, merawat rumah, dan kegiatan lain yang tidak memerlukan tenaga besar. C. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kapak persegi digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. 2. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. 3. Gerabah. 4. Kulit kayu digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus. 5. Perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Pada masa bercocok tanam, berkembang kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggalkan dunia. Roh dianggap mempunyai kehidupan di dalamnya sendiri. Oleh karena itu, diadakan upacara pada waktu penguburan. Orang yang meninggal dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk yang dikubur bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan orang yang meninggal menuju alam arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin sebaik-baiknya. Pada masa ini, mulai berkembang pula tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari orang yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman.
Jasa seorang kerabat yang telah meninggal dunia diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Bangunan ini kemudian menjadi media penghormatan tempat hal tersebut. 3. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang, artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya, pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian tunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. A. Kehidupan ekonomi. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga turut berkembang. Hewan ternak yang dipelihara lebih beragam dari masa sebelumnya. Masyarakat telah mampu berternak kuda dan berbagai jenis unggas. Munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi berkembang pesat. Seiring kemajuan yang dicapai, terjadi peningkatan kegiatan perdagangan. Pada masa ini, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Barang-barang yang dipertukarkan semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Kegiatan perdagangan antar pulau pada masa perundagian dibuktikan dengan ditemukannya negara di Selayar dan Kepulauan Kei yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Binatang-binatang ini tidak ada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut berasal dari B. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung, hingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada pedagang, dan pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar seperti harimau dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam suatu lingkungan masyarakat. C. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan pemujaan. Gambar 4.21. Gelang dan cincin perunggu. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Gambar 4.22. Kapak perunggu untuk upacara. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1.
Kepercayaan yang berkembang pada masa ini melanjutkan kepercayaan pada masa sebelumnya. Masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Demikian pula kepada orang yang sudah meninggal. Mereka diberi penghormatan dengan diberi bekal kubur. Terlebih adalah orang yang terpandang atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Maka diadakan upacara penguburan dengan memberikan bekal kubur yang lengkap. Pada masa ini, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni bangunan atau arsitektur mengalami perkembangan. Hal yang menunjukkan perkembangan ini diantaranya adalah meningkatnya pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. 3. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka yakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. B. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar gotong royong. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil, karena setiap orang akan memperoleh dan kewajiban sesuai kemampuannya. E. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian
yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. F. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kakinya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Dari uraian ini diketahui bahwa kehidupan masyarakat praaksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat praaksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Aktivitas individu. 1. Setelah membaca uraian di atas, amatilah nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. 2. Apa kesamaannya dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat praaksara? 3. Jelaskan contoh kesamaan tersebut pada kolom di bawah ini. 4. Setelah selesai, kumpulkan kepada guru untuk penilaian. 4. Nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu perhatikan penduduk Indonesia. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana muncul cara untuk mengungkap keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarasin atau Sarasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, setelah periode maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Penduduk pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Gambar 4.23 Orang Veda. Sumber http://n http://n.wikipedia.org. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terempai kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toba di Sulawesi merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan orang Veda. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Detro Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto Melayu dan Detro Melayu tiba di kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia
yang bermigrasi dari wilayah Cina yang sekarang menjadi Provinsi Yunnan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan masuk ke Indochina, kemudian Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana, mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Gambar 4.24. Jalur migrasi melalui jalur barat atau kiri dan jalur timur atau kanan. Sumber Nur Hadi DKK.2009. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan ke kepulauan Indonesia berikutnya adalah Detro Melayu atau Melayu Muda. Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Detro Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Detro Melayu dari wilayah Assam Utara atau Birma Utara. Bangsa Detro Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Det-Melayu dan Detro Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada saat zaman es berakhir. Pada saat itu, kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya, benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini, mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Aktivitas individu. 1. Setelah membaca uraian di atas, berikan penjelasan tentang asal-usul nenek moyang bangsa, bagaimana caranya agar keragaman etnis yang ada dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. 2. Kehidupan sosial. Sesuai dengan cara memenuhi kebutuhan, manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Mereka juga mencari tempat-tempat yang ada airnya.
Tempat yang mereka pilih ialah di padang-padang rumput, diselingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan. Kadang-kadang mereka memilih tempat tinggal di tepi pantai, sebab di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang laut lainnya. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. 3. Kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Alat-alat batu inti, terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. B. Alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. C. Alat dari tulang dan kayu. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua, dinding karang. 1. Kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. 2. Kehidupan pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan. Yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. 3. Kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Gambar 4.20. Lukisan cap tangan pada dinding Gua Tewe, Kutai Timur, Kalimantan. Pada dinding Gua Tewe, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas mengalami kemajuan. Alat batu
yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kapak Sumatera, yaitu batu berakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. 2. Alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. 2. Masa bercocok tanam. Tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. A. Kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Mereka juga mengembangbiakan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan masih tetap dilakukan. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu ialah hasil-hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Ikan laut yang dihasilkan oleh penduduk pantai sangat diperlukan oleh mereka yang bertempat tinggal di pedalaman. B. Kehidupan sosial. Hidup beri kesempatan bagi manusia untuk menata kehidupan secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Biasanya, kedudukan sebagai kepala kampung dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. Kepala kampung merupakan tokoh yang disegani, dihormati. Kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan bersama mulai diatur dan dibagi antar anggota masyarakat. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga seperti membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah atau membuat perahu dilakukan oleh laki-laki. Adapun perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang yang sudah disiapkan, merawat rumah, dan kegiatan lain yang tidak memerlukan tenaga besar. C. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kapak persegi
digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. 2. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. 3. Gerabah. 4. Kulit kayu digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus. 5. Perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Pada masa bercocok tanam, berkembang kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggalkan dunia. Roh dianggap mempunyai kehidupan di dalamnya sendiri. Oleh karena itu, diadakan upacara pada waktu penguburan. Orang yang meninggal dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk yang dikubur bersama-sama. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan orang yang meninggal menuju alam arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin sebaik-baiknya. Pada masa ini, mulai berkembang pula tradisi pendirian bangunan dan bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari orang yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Jasa seorang kerabat yang telah meninggal dunia diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Bangunan ini kemudian menjadi media penghormatan tempat hal tersebut. 3. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang, atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian tunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. A. Kehidupan ekonomi. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga turut berkembang. Hewan ternak yang dipelihara lebih beragam dari masa sebelumnya. Masyarakat telah mampu berternak kuda dan berbagai jenis unggas. Munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi berkembang pesat. Seiring kemajuan yang dicapai, terjadi peningkatan kegiatan perdagangan. Pada masa ini, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Barang-barang yang dipertukarkan semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Kegiatan perdagangan antar pulau pada masa perundagian dibuktikan dengan ditemukannya nekara di Selayar dan Kepulauan Kei yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Binatang-binatang ini tidak ada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan bahwa nekara tersebut berasal dari
B. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung, hingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada pedagang, dan pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar seperti harimau dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam suatu lingkungan masyarakat. C. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan dan pemujaan. Gambar 4.21. Gelang dan cincin perunggu. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Gambar 4.22. Kapak perunggu untuk upacara. Sumber Sejarah Nasional Indonesia 1. Kepercayaan yang berkembang pada masa ini melanjutkan kepercayaan pada masa sebelumnya. Masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Oleh karena itu, arwah nenek moyang harus selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Demikian pula kepada orang yang sudah meninggal. Mereka diberi penghormatan dengan diberi bekal kubur. Terlebih adalah orang yang terpandang atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Maka diadakan upacara penguburan dengan memberikan bekal kubur yang lengkap. Pada masa ini, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni bangunan atau arsitektur mengalami perkembangan. Hal yang menunjukkan perkembangan ini diantaranya adalah meningkatnya pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. 3. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka yakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. B. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara
Hidup secara berkelompok. Hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar gotong royong. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil, karena setiap orang akan memperoleh dan kewajiban sesuai kemampuannya. E. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. F. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kakinya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Dari uraian ini diketahui bahwa kehidupan masyarakat praaksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat praaksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Aktivitas individu. 1. Setelah membaca uraian di atas, amatilah nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. 2. Apa kesamaannya dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat praaksara? 3. Jelaskan contoh kesamaan tersebut pada kolom di bawah ini. 4. Setelah selesai, kumpulkan kepada guru untuk penilaian. 4. Nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu perhatikan penduduk Indonesia. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana muncul cara untuk mengungkap keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarasin atau Sarasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap. Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, setelah periode maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia
dan kepulauan Indonesia. Penduduk pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Gambar 4.23 Orang Veda. Sumber http://n sumber http://n.wikipedia.org. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terempai kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toba di Sulawesi merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan orang Veda. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Detro-Melayu tiba di kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina yang sekarang menjadi Provinsi Yunan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan masuk ke Indochina, kemudian Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana, mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Gambar 4.24 Jalur migrasi melalui jalur barat atau kiri dan jalur timur atau kanan. Sumber Nurhadi DKK.2009. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan ke kepulauan Indonesia berikutnya adalah Detro-Melayu atau Melayu Muda. Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Detro-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Detro-Melayu dari wilayah Assam Utara atau Birma Utara. Bangsa Detro-Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Det-Melayu dan Detro-Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada saat zaman es berakhir. Pada saat itu, kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid
melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya, benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini, mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Aktivitas individu. 1. Setelah membaca uraian di atas, berikan penjelasan tentang asal-usul nenek moyang bangsa, bagaimana caranya agar keragaman etnis yang ada dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara.